Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa uh, berkumpul kembali hadir di acara Icon Talks pada malam hari ini. Icon Talks adalah acara yang diselenggarakan oleh ICEP, International Community for EFT Practitioners. Kami hadir setiap minggu di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dengan menghadirkan berbagai topik yang berhubungan dengan semua dimensi kehidupan kita. Dan setiap minggu kami hadir dengan berbagai topik terutama di spiritual, kesehatan, pendidikan, keluarga, dan hampir semua dimensi kehidupan. Dan pada saat ini, malam hari ini, kami dari bidang HBpreneur, yaitu Health and Beautypreneur, salah satu bidang yang ada di ICEP, menghadirkan topik yang sangat-sangat spesial. HBpreneur sendiri adalah sebuah bidang dari ICEP, Health and Beautypreneur. Itu adalah program yang kami kembangkan di ICEP terkait dengan bagaimana kami akan mengedukasi, kemudian memberikan pendidikan, pelatihan, serta pendampingan di bidang health and uh, beauty sampai pada mencetak para trainer di bidang health and beauty. Kami selalu rutin setiap bulan hadir di acara Icon Talks ini, tentu saja men-sharing, memberikan beberapa topik-topik terkait dengan health and beauty serta trainer itu sendiri. Saat ini kami masih dalam tahap edukasi, tapi dalam proses juga untuk bisa menghadirkan kepada Bapak Ibu sekalian pendidikan dan pendampingan untuk sampai di tahap untuk menjadi trainer. Ya. Topik-topik yang sudah kami sampaikan, sudah kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian, salah satunya adalah terkait dengan body type yang sudah diberikan oleh Dr. Mes. Beliau adalah ketua daripada Health and Beauty Planner. Dan pada malam hari ini, topik body type ini dilanjutkan oleh, saya panggilnya Mbak Farida aja ya, atau Mbak Tami, bagaimana body type ini dikaitkan dengan olahraga. Malam Mbak Farida, Malam, Dok apa Reda. kabar? Baik, Dok. Ya, Sangat baik. apa kabar? Sehat, sukses, Sehat, bahagia. terus bahagia selalu. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, untuk tim di BB Trainer ini, penasihatnya adalah Pak Edi, ketuanya Dr. Mes, saya sekretaris, dan Pak Farida ini anggota. Kami berempat mengembangkan HB Trainer ini. Dan pada saat ini, Mbak Farida yang akan menyampaikan topik terkait dengan body type untuk sport ya. Saya bacakan dulu CV-nya ya, Mbak Farida. Ya, terima kasih, Oke, Dok. pendidikan Mbak Farida adalah eh, bidang stikes ya, tahun 2014 tamatnya. Kemudian ada beberapa pelatihan yang sudah diikuti. Eh, Diploma Carla Aesthetic Institute tahun 2011. Kemudian Prima Gemilang Estetik Tata Kecantikan Kulit. Kemudian tahun 2012 Pengembangan Obat Tanaman Indonesia Karyasari serta Lembaga Pendidikan Akupuntur Benny Wong. Sejak tahun 2020 sampai 2021 eh, ada beberapa personal development yang diikuti oleh Mbak Farida, yaitu Stephen Genetic Intelligence, kemudian HQ Coaching Academy tahun 2021, kemudian EFT, Access Bars Class, Intuitive Coaching, dan Intuitive Leadership Coaching. Jadi
Mbak Farida adalah juga seorang coach, juga seorang bidan. Nah, hobinya beliau gym, ya. Tapi hobi ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga mengikuti beberapa pendidikan, beberapa pelatihan, dan cukup serius Mbak Farida mengikutinya. Dan tentu saja malam ini akan sharing kepada kita bagaimana body type ini dikaitkan dengan olahraga sehingga kita bisa mendapat bisa menemukan olahraga yang tepat buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, eh, sudah tidak terbantahkan di semua penelitian bahwa olahraga itu sangat baik buat kesehatan kita. Dari sejak bayi sampai usia tua. Tidak ada, tidak ada kata tidak olahraga. Disesuaikan dengan sesuai kondisi usia, kesehatan, dan lainnya. Tapi malam hari ini kita akan lihat, dengarkan bagaimana Mbak Farida menyampaikan olahraga ini dihubungkan dengan body type kita. Seperti apa body type-nya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat, bisa mencermati kita ada di tipe di mana. Nah, dan kemudian setelah kita mengetahui body type kita mempunyai strategi seperti apa olahraga yang sesuai dengan body type kita. Kemudian tentu saja ini sangat spesifik untuk diri kita masing-masing yang disebut sebagai depersonalisasi, sehingga diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa membawa malam hari ini strateginya sehingga bisa mendapatkan kesehatan yang lebih maksimal. Demikian ya Mbak Farida. Baik, saya sendiri udah kepo nih. Saya tipenya apa dan olahraganya yang paling baik buat saya. Udah nggak sabar ya? Silakan Mbak Farida. Udah Udah nggak nggak sabar. sabar nih. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir. Terima kasih untuk bisa untuk hadir ke acara Zoom malam ini. Di malam ini kita akan belajar bersama tentang body type yang sesuai tentang olahraga yang sesuai dengan body type kita gitu kan. Di sini kita akan belajar bagaimana kita bisa menjaga atau memaksimalkan kesehatan melalui olahraga yang sesuai dengan body type kita gitu dan ataupun sesuai dengan tipe tubuh kita masing-masing. Karena setiap orang pasti itu kan memiliki tipe tubuh yang berbeda. Dan di sini kita akan membahas bagaimana kita memahami tubuh yang berbeda dan menentukan jenis olahraga apa yang paling efektif yang untuk kita lakukan dengan sesuai tubuh kita supaya olahraga yang kita lakukan itu bisa menghasilkan olahraga yang optimal tentunya kan. Terus oke, sebelum kita masuk belajar atau memahami body type olahraga sesuai body type, sebelumnya kita akan belajar dulu tentang body type kita masing-masing seperti apa ya. Saya akan selesai dulu. Oke, di sini saya akan membahas tentang exercise based body type, memahami dan memaksimalkan kesehatan melalui olahraga berdasarkan body type kita. Nah, di poin ini gitu kita akan menjelaskan ada 4 body type yang teridentifikasi. Yang pertama ada red oval, yang kedua ada green square, yang ketiga ada yellow, dan yang keempat ada quest circle. Oke, yang tujuannya untuk memberikan pemahaman dasar kepada pemula tentang bagaimana perbedaan struktur tubuh kita ini dapat mempengaruhi terhadap pola latihan kita atau terhadap pola olahraga kita yang kita lakukan setiap hari nantinya gitu. Oke, yang pertama, saya akan membedakan red oval. Ini ada body type namanya red oval. Yang pertama, red oval itu biasanya mempunyai ciri-ciri dengan fitur wajah penuh dan tulang pipi yang penuh gitu kan. Dan biasanya red oval ini menandakan apa namanya dia mempunyai kulit yang biasanya cirinya itu kemerahan, biasanya suka kemerahan kulitnya, dan itu menandakan bahwa kehadiran hemoglobinnya itu mempunyai aliran darah yang cukup bagus di kulit daerah kulitnya gitu, dan cenderung mudah berkeringat biasanya pada bodinya sendiri itu, dan memiliki kaki dan tangan yang kadang-kadang tiba-tiba suka anget gitu kan seperti itu. Terus dia itu biasanya body type itu memiliki wajah yang berbentuknya oval dan pipi yang
dan tulang pipinya itu dia biasanya agak tinggi. Ciri-cirinya yang red oval ini. Dan yang biasanya dia memiliki kulitnya tuh lebih bagus, lebih halus, biasanya lebih punya kelembapan kulitnya akan lebih bagus juga gitu kan karena teroksigenasinya dengan baik gitu dan jarang mengalami kerutan biasanya. Kalau orang yang memiliki tipe tubuh yang red oval gitu, tapi cenderung biasanya timbul rasa saya ataupun ada kemerahan-kemerahan di kulit gitu kan atau bercak merah di bagian kulit. Nah, bagian tubuh red oval itu biasanya dan metabolisme itu memiliki tulang yang besar dan bahu yang agak bulat, ciri-ciri untuk di skala fisik ya, gitu kan. Dan dia cenderung biasanya punya sifat yang suka makan dan minum berlebih, gitu. Biasanya red oval ini apa namanya? Dia tipe tubuh yang ketika tidak olahraga, dia akan gampang lihat berat badan. Tapi ketika dia olahraga, dia akan juga gampang untuk menurunkan berat badan. Ini sebenarnya tipe-tipe yang sangat ideal sih menurut aku sih red oval ini gitu kan. Dan secara karakteristik biasanya dia mudah dipengaruhi, intinya mudah dipengaruhi. Jadi kalau ada olahraga apa tuh suka ngikut, oh pengen nyoba ini, pengen nyoba itu, pengen nyoba pilates lah ketika ada kelas pilates, ketika ada kelas yoga, pengen nyoba yoga, pengen nyoba semua olahraga pengen dicoba. Jadi tergantung lingkungan di sekitarnya biasanya seperti itu ya. Walaupun tidak semua gitu kan, tapi beberapa sebagian besar itu memiliki karakter seperti itu. Jadi nggak puas dengan apa yang dia miliki, jadi pengen selalu nyoba hal-hal baru seperti itu. Nah, yang kedua ada tipe green square. Tipe green square ini dalam bentuk wajah yang ciri utamanya itu dia punya tulang rahangnya itu jelas banget gitu. Contoh saja, saya termasuk green square sih. Gitu kan tulang rahangnya itu jelas banget gitu kan. Dan punya badan punya kulit itu biasa lebih ke sawo matang ataupun ngelasat dan biasanya dia memiliki kalau lebih gampang ada kerutan di mukanya biasanya ke apa kekurangannya. Terus ketika gampang ada keloid, ketika ada luka juga gampang ada bekas, biasanya di kulitnya kurang bagus kan ya gitu. Terus tapi dia mempunyai kelebihan itu di body. Di body dia tuh kelihatan lebih atletis walaupun sebenarnya tidak rutin olahraga banget, tapi emang antara bodinya tuh lebih struktur yang seimbang antara bawah. Dan dia punya bahu itu yang lebih atletis biasanya di Green Square ini gitu. Terus eh, otot mereka tuh biasanya mereka tampak lebih normal dan bentuknya lebih bagus dan mereka punya bahu yang lebih antara bahu tuh bisa lebih lebar dan pinggangnya lebih kecil jadi lebih bentuk segitiga terbalik itu bentuk tipe cewek Iya, banget ya gitu kan yang betul. pinggangnya lebih ya Gimana dok? pinggangnya lebih kecil kemudian tapi terkadang dia punya tangan dan kaki suka tiba-tiba dingin tanpa sebab gitu dan mudah muncul apa sel selulit ya, selulit, keloid di dalam kulitnya. Dan aset dari Green Square ini adalah di bodinya dia sendiri karena punya bodi yang proporsional, jadi ototnya tuh mudah terbentuk dengan baik dan mempunyai penampakan tubuh yang sangat atletis seperti itu. Dan dari karakteristik dia lebih proaktif, memiliki kualitas kepemimpinan dan seorang visioner. Dan yang ketiga ada tipe tubuh yang namanya yellow rectangle gitu. Yellow itu mempunyai wajah yang ramping dan fitur halus dan dahinya agak longlong gitu ya. Kalau orang bahasa awam bilang tuh agak jenong gitu kan. Tapi dia mempunyai tubuh biasanya yang kurus, tinggi dan langsing kayak kutilang kayak gitu. Gitu. Tapi untuk masalah kulit dia kurang bagus tidak seperti tidak sebagus seperti red oval. Dia gampang pucat biasanya. Karena dia mempunyai apa namanya gampang pucat karena dia kulitnya terhidrasi kurang bagus teroksigenisasinya kurang bagus biasanya seperti itu tidak sebagus yang red oval punya gitu kan kalau yellow. Jadi dia dan red oval itu biasanya dari tubuhnya mempunyai tulang dan memiliki tulang itu yang ringan dan gampang rapuh karena kurus banget biasanya kan. Dan red oval ini mempunyai kelebihan metabolismenya itu tinggi banget. Makanya kenapa ada orang genetik, oh kok suka makan nih, makan apa aja kok nggak gemuk-gemuk. Karena itu memang genetiknya seperti itu. Karena dia memang mempunyai metabolismenya yang sangat tinggi. Itu red oval. Itu yang yellow ya maksudnya. Makanya susah naik berat badan gitu. Tapi rentan terhadap gangguan artritis biasanya kalau dari segi penyakit. Dan gampang ada masalah-masalah di imbalan hormon, biasanya seperti itu. Aset Yellow Rectangle ini dia mempunyai intelektual yang sangat luar biasa biasanya gitu dan metabolisme yang sangat cepat. Karakteristik seorang Yellow dia itu biasanya introvert gitu kan. Dia menikmati rutinitas yang sangat setia gitu. Dan setia dengan dan punya perhatian yang lebih biasa terhadap sesama.
ke teman-teman ataupun ke pasangan secara karakter gitu. Tapi dia sering juga overthinking atau merasa khawatir akan masa depan secara karakter. Dia memiliki keinginan yang kuat ketika dia memilih punya impian, dia akan terus mau belajar, terus mau mengembangkan diri. Itulah kelebihan dari sifat karakter yang yellow rectangle gitu kan. Terus yang terakhir ada namanya white circle. White circle ini biasa lebih ke wajah yang bulat, tapi dia mempunyai kulit yang bagus, mirip-mirip dengan red oval gitu kan, karena dia mempunyai apa namanya, memiliki sirkulasi yang efisien dan jaringannya yang teroksigenisasi dengan baik. Tapi biasanya dia mengalami retensi masalah detoksifikasi dan retensi cairan di tubuhnya. Makanya biasa tubuhnya tuh gemuk, biasanya tipe bodinya tuh tipe-tipe body yang gemuk gitu. Untuk tubuhnya tuh bulat gitu kan. Karena dia akumulasi toksinnya dan akumulasi detoksifikasinya itu kurang bagus. Makanya suka mengalami retensi cairan atau suka mengalami odim ataupun yang dinamakan bengkak gitu. Kamu nggak ngantuk kan? Dan Kamu dia mak- punya tonus otot yang buruk biasanya kalau si White Circle ini, dan cenderung obesitas. Dia punya body gitu karena metabolismenya kurang baik kalau yang tipe White Circle ini, seperti itu. Jadi jadi pasti bermasalah di berat badan. Biasanya selalu makanya kenapa dia selalu cenderung ke obesitas itu. Dan dia memiliki predisposisi genetik terhadap kesehatan. Jadi biasanya banyak masalah dalam kesehatannya, entah itu diabetes lah, entah itu asma lah, entah itu kolesterol, sistem imun yang lemah lah, karena badannya yang overweight dan obesitas itu. Gitu. Ini tipe-tipenya ya. Ini yang white circle, ini green square, ini yellow, dan ini red oval. Tipe-tipe bodinya. Kira-kira gambarannya seperti itu, Ibu-Ibu. Dan kenapa kita, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, kenapa sih kita harus exercise? Ada yang tahu di sini? Coba aku minta satu, dua orang. Kenapa sih kita harus olahraga alasannya? Silakan Bapak Ibu sekalian. Boleh diketik di Kenapa kita harus olahraga? Yuk, kenapa sih kita harus melakukan olahraga? Pak Untuk Sarsito, kenapa memperlancar kita darah harus ya, Bu. olahraga? Oke, Bagus, betul, Bu Neneng. sirkulasi darah. Selain memperlancar sirkulasi darah, kenapa sih kita harus olahraga? Gitu. Kasih Bu Neneng. Ya, Pak Sarsito. Ayo bisa ketik di kolom komentar ataupun bisa langsung kasih tahu Ya, dari buka open mic untuk kasih tahu kenapa sih kita harus olahraga. Iya, yang pertama saya kira untuk menjaga metabolisme tubuh kita ini. Jadi pembuangan apa? eh, Gitu. Sirkulasi oksigen kita ini menjadi semakin baik. Yang pertama, kemudian kita bisa otot-otot kita agar kita terjaga dengan sebaik-baiknya, terutama untuk kasus-kasus seperti yang sudah lansia ini, terutama di bagian kaki ini kan harus selalu dijaga supaya menjadi kuat. Saya kira itu untuk sementara. Keren banget jawaban Bapak. masih Dan keren. Iya. Ini terima ada di kasih chat, Pak. Mbak. Ada lagi Di siapa? chat. Bugar. Jangan Ibu memperlancar berdandan dengan Ibu Natalia supaya bugar, sehat, dan awet muda. Oke, Iya, jawabannya sudah oke. keren-keren banget ya. Ya itulah kalau bagi saya manfaat olahraga itu sih rasanya itu ya dok, mana Iya, garis besarnya sudah berjawab. ini saya itu materinya tadi bilang slide Ada? Masih masih sayanya nggak nongol. Bentar. Oke, ya, kenapa kita harus olahraga? Oke, semua orang pasti akan tahu manfaat olahraga itu pasti untuk kesehatan fisik, itu semua orang pasti akan tahu. Tapi tahu ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bahwa olahraga itu tidak hanya untuk kesehatan fisik gitu kan, tapi dia juga bagus banget untuk kesehatan mental kita, untuk kesehatan otak kita, gitu kan. Eh, ada salah satu saya pernah dengar di salah satu di si buku tentang buku anti aging yang penulisnya Robert Butler, jadi mengatakan bahwa if exercise could be packaged in a pill, it would be the single most widely
prescribed in beneficial medicine Indonesian. Artinya ketika olahraga itu bisa dijadikan sebuah pil, itu akan menjadi obat yang paling laku dan paling laris sepanjang sejarah. Itu karena seberapa penting sih olahraga itu untuk kesehatan mental. Selain untuk kesehatan fisik, orang pasti udah tahu ya manfaat olahraga untuk kesehatan fisik, orang udah pada tahu semua. Untuk kebugaran, untuk metabolisme, untuk sirkulasi darah kita yang lebih bagus seperti itu kan. Tapi untuk kesehatan mental itu sangat penting juga gitu kan. Itu sangat berpengaruh juga untuk kesehatan mental gitu. Bahwa uh, seberapa penting juga olahraga untuk kesehatan mental yaitu untuk mempengaruhi ketika kita sering bad mood, ketika kita sering anxiety, ketika kita sering stres gitu kan. Semua akan berkurang secara signifikan ketika kita melakukan olahraga itu secara rutin setiap hari. Dan itu pun saya merasakan manfaatnya banget gitu kan. Ketika saya memang lagi banyak, maksudnya lagi stres pikirannya, saya bawa olahraga itu langsung happy setelahnya karena kan itu merasa hormon kebahagiaan kita kan, merasa hormon dopamin, gitu, berbagai macam hormon gitu. Terus untuk kesehatan otak ini yang jarang orang tahu manfaat olahraga untuk kesehatan otak. Otak itu sama halnya dengan otot itu. Semakin dilatih akan semakin besar dan akan semakin kuat. Terutama otak bagian hipotalamus dan korteks frontalis gitu kan. Kenapa? Karena bagian korteks frontalis dan hipotalamus itu adalah dua area yang paling rentan terhadap penyakit degeneratif gitu dan penurunan kognitif seiring bertambahnya usia. Jadi dengan memperbanyak olahraga, melatih kedua bagian otak tersebut, dia akan menjadi kuat dan akan menjadi lebih besar gitu. Karena dengan begitu tidak hanya menyembuhkan penyakit demensia, Alzheimer, tapi kita akan jauh dari efek penyakit tersebut. Jadi kita nggak akan gampang pikun, nggak akan gampang terjadi demensia gitu. Itu manfaat olahraga. Jadi selain untuk kesehatan fisik, menurut aku olahraga juga untuk kesehatan mental itu sangat sudah terbukti banget dan untuk kesehatan otak juga. Dan kemudian prinsip-prinsip olahraga, memahami olahraga. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental dan untuk keseluruhan seperti yang dijelaskan tadi ya. Jadi olahraga kuncinya tidak semua olahraga itu cocok dengan body kita karena kita mempunyai kekuatan, kelemahan dan kita punya riwayat macam penyakit yang setiap orang itu pasti berbeda. Makanya kenapa di sini saya ngebahas untuk body type yang memang disesuaikan olahraga yang disesuaikan dengan body type kita masing-masing. Karena setiap orang punya riwayat kesehatan, kekuatan dan kelemahan dan punya riwayat penyakit yang berbeda-beda. Gitu. Prinsip utamanya yaitu kita dengan mengenali body type ini dan kita mengenali jenis tipe olahraga seperti apa yang cocok buat tubuh kita. Di sini kita akan juga mengenali tentang intensitasnya gitu. Seberapa yang cocok sih gitu kan intensitas olahraga, durasinya seberapa lama, frekuensinya seberapa sering kita harus melakukan olahraga untuk disesuaikan sama body type kita gitu kan supaya itu hasilnya akan lebih maksimal dan supaya kita melakukannya tidak merasa stres di badan dan kita akan senang melakukan olahraga itu dan bisa berkesinambungan ke depannya kita jadi melakukan olahraga itu dengan happy. Terus mengapa personal penting? Personal penting menyelesaikan latihan dengan preferensi pribadi dan sanksi fisik, memastikan keefektivitasan, keamanan untuk dan keberlanjutan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita akan melakukan olahraga kesannya dengan happy tanpa ada rasa beban kayak males nih gue olahraga capek udah nggak mau lagi gitu kan itu udah nggak ada lagi di hal seperti itu kita akan dengan happy banget untuk melakukan olahraga bahkan sampai di tempat ke dimana kita kalau kita nggak olahraga rasanya sudah nggak enak kayak ada hal yang kurang gitu. Ini jenis-jenis macam olahraga. Olahraga ini ada berbagai macam jenis olahraga. Yang pertama kardio. Gitu. Ibu But ada yang tahu atau apa yang ada tuh kardio itu apa? Kardio itu untuk kesehatan jantung ya, Bu Farida ya? Ya, bener banget Ibu. Dengan kesehatan jantung, selain kesehatan jantung ada juga untuk kesehatan paru-paru juga gitu kan. Jadi olahraga kardio ini aktivitas meningkatkan energi detak jantung dan dengan konsumsi oksigen tubuh yang lebih baik lagi karena ketika olahraga kita kan mengatur pola nafas juga kita juga jadi memasukkan oksigen dalam tubuh kita dan itu selain untuk jantung dan juga paru-paru gitu memperkuat paru-paru jadi untuk membakar kalori juga di sini olahraga contoh olahraga kardio itu biasa lari ada hit kardio ada berenang ada aerobik ada zumba
ada RPM, sepeda statis, itu macam-macam kardio. Dan yang kedua, weight training. Weight training adalah olahraga ini lebih ke angkat beban. Biasanya kita bisa pakai beban, nggak harus di tempat gym ya. Bisa dilakukan di rumah kok angkat beban itu. Kita bisa pakai dumbbell yang 5 kilo, 5 kilo, ataupun bisa pakai botol aqua yang kita isi dengan air minum gitu kan, untuk supaya kita ngelatih otot-otot kita gitu kan. Untuk pemula itu bisa dilakukan di rumah, kalaupun memang tidak sempat ke tempat gym. Dengan kita pakai kettlebell juga bisa, dengan beban apa, ataupun kita pakai resisten band itu juga bisa. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk melakukan olahraga weight training ini. Jadi olahraga weight training ini fokusnya untuk membangun massa otot di tubuh kita gitu kan. Dan biasanya kalau olahraga weight training ini itu sangat efektif untuk pembakaran metabolisme. Itu berbeda dengan olahraga kardio. Kardio itu pembakaran kalorinya itu hanya terjadi pada saat kita melakukan olahraga. Di saat kita lari doang nih, pembakaran terjadi. Tapi bedanya dengan weight training ini, kalau kita olahraga angkat beban, itu pembakaran kalori terjadi selama 24 jam. Di saat kita tidur pun terjadi pembakaran kalori. Gitu. Dan ini sangat enak banget ketika bagi orang yang mau melakukan diet. Jadi dietnya tidak yang diet yang serba nggak sengsara lah, melakukan diet yang bahagia ketika kita punya banyak tabungan otot dalam tubuh kita. Jadi kalau kita sudah melakukan olahraga weight training, angkat beban, kita udah punya tabungan banyak otot dalam tubuh kita, otomatis dietnya itu kita masih bisa makan bebas sih, tapi terkontrol ya, nggak bebas-bebas banget. Maksudnya masih bisa makan, menikmati nasi padang, atau masih bisa menikmati terkadang-kadang gitu, nggak langsung yang nggak cepet langsung naik berat badan. Gitu. Beda sama kardio. Kalau kardio langsung bisa naik berat badan. Karena ketika kita udah punya banyak tabungan otot dalam tubuh kita, metabolisme kita tuh akan naik gitu kan. Dan kalau kalori maintenance kita justru juga lebih naik. Itu enaknya ketika kita melakukan olahraga weight training. Ataupun bisa menggunakan beban tubuh sendiri ya, kalaupun kita nggak mau pakai alat dumbbell ataupun pakai alat-alat bantu yang lainnya gitu. Terus yang ketiga adalah flexibility. Flexibility ini masuk kayak olahraga yoga, kayak olahraga apa namanya, satu lagi yang pilates gitu, ataupun pakai sepeda statis dan yang dinamis gitu. Manfaatnya itu untuk mobilitas dan fleksibilitas tubuh kita gitu. Jadi untuk mengurangi ketegangan otot, ketika otot-otot kita tegang, biasanya aku suka kalau olahraga weight training ini angkat beban bisa dikombin dengan yoga gitu kan. Jadi yoga itu kayak untuk men-stretching otot-otot kita yang kaku ya ketika kita udah melakukan angkat beban ataupun olahraga yang lain. Walaupun kardio juga pun bisa dengan dikombin dengan flexibility dengan yoga gitu. Dan membantu pemulihan otot dan mencegah cedera. Gitu. Jadi ketika semakin kita lentur, semakin kita fleksibel, itu akan cederanya akan semakin minim banget ketika kita melakukan suatu olahraga. Itu pentingnya olahraga flexibility gitu. Dan yang terakhir adalah keseimbangan dan koordinasi. Biasanya kalau keseimbangan itu lebih ke ada apa ya, tai chi ya, berdiri satu kaki dan latihan bola. Jadi pakai bosui, atau bosui nggak ibu? Jadi yang kayak ada di tempat gym itu ada namanya yang bulat, tapi ketika kita balikin dia ada nggak balance gitu kan? Itu bisa bisa pakai buat keseimbangan itu. Bisa pakai bosui cara olahraganya itu. Jadi olahraga keseimbangan ini jadi lebih untuk meningkatkan keseimbangan dan stabilitas tubuh kita gitu, mengurangi risiko jatuh gitu, memperbaiki koordinasi dan kemampuan otot motorik kita gitu kan, baik untuk kesehatan mental juga di sini, karena kan kita butuh main body and soul ketika kita harus olahraga dengan untuk fokus keseimbangan tubuh kita. Jadi kan dia akan meningkatkan fokus dan konsentrasi juga, karena kan mesti menjaga keseimbangan tubuh ya ketika kita melakukan suatu olahraga itu. Strategi latihan jenis olahraga terus lain kan. Oke, kenapa kita penting melakukan personalisasi latihan? Personalisasi latihan itu di poin ini kita akan menjelaskan tentang apa namanya,
poin ini membahas personalisasi program latihan berdasarkan body type yang membantu pemula mencapai supaya hasil olahraganya itu lebih efektif dan lebih optimal. Dan ini akan mencangkup beberapa program latihan yang meliputi intensitas, volume, dan frekuensi yang disesuaikan dengan kebutuhan tipe body masing-masing. Jadi personalisasi ini di sini poinnya adalah supaya kita tidak terjadi cedera pada badan kita gitu. Maksudnya jadi meminimalisir resiko cedera pada saat kita melakukan olahraga. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Jadi program latihan yang disesuaikan dengan motivasi untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi kalau kita melakukan olahraga sesuai dengan tubuh kita, misalnya ya contoh, kalau kita ada orang yang tipe olahraganya badannya gemuk nih, terus kita harus suruh langsung angkat beban, otomatis dia akan merasa apa namanya terlalu berat buat dia. Soalnya apalagi dengan tubuh dengan body fat yang tinggi, ketika dia harus langsung dikasih latihan beban, pasti itu akan setengah mati rasanya gitu kan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan body type-nya dia. Oh iya, berarti kalau orang yang body fat-nya tinggi, apa yang kita lakukan yaitu untuk menurunkan body fat-nya dulu. Apa sih yang kita lakukan? Biasanya kita melakukan olahraga-olahraga yang lebih ringan-ringan dulu biar dia bisa adaptasi dulu badannya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan olahraganya nggak terlalu yang ditekan di pressure banget, jadi besok-besok kita nggak akan menjadi kapok. Kayak kalau langsung dikasih yang berat kan langsung, aduh kapok kan di olahraga capek banget, berat banget gitu kan langsung kayak besok-besok langsung sakit atau langsung badannya nggak enak, pasti akan bikin kapok orang biasanya seperti itu. Jadi alangkah baiknya makanya personalisasi penting, jadi biar badannya bisa beradaptasi dulu disesuaikan dengan tipe body seseorang masing-masing gitu kan. Jadi lebih mengoptimalkan hasil gitu. Jadi bagi orang dapat mengoptimalkan hasil dicapai dengan memilih latihan yang sesuai dengan tujuan individu seperti peningkatan massa otot atau kesehatan kardiovaskular. Jadi tergantung kita olahraganya tujuan satu buat apa. Jadi kita lihat dari background kita dulu ya, dari tubuh kita dulu kekurangannya apa nih. Kayak kalau kayak aku yang udah terbiasa olahraga kan biasanya tuh lebih ke oh aku tujuannya untuk bangun massa otot aja karena aku udah di tipe yang badan yang fit dan bugar gitu kan, sudah bisa melakukan hal aktivitas sehari-hari udah tidak ada masalah gitu. Bagi yang pemula mungkin aku di sini baru banget nih mau olahraga, mungkin di levelnya masih baru-baru ya, lebih memilih untuk olahraga kardio dulu nih gitu kan, gimana caranya untuk pembakaran kalori dulu, pembakaran body fatnya dulu seperti itu. Jadi nanti disesuaikan dengan setiap orang, itu akan berbeda tujuan olahraga pada awalnya, tujuannya mau apa dulu seperti itu. Jadi bisa dilihat dari asesmen bodinya seperti apa dan cocoknya apa seperti itu. Itulah pentingnya personalisasi latihan gitu. Personalisasi latihan ini yang disesuaikan dengan body type seorang tipe orang masing-masing. Kalau red oval mungkin lebih perlu difokuskan keseimbangan antara fisik dan pemulihan untuk menghindari latihan yang terlalu menekan sistem sirkulasi dan metabolisme. Karena di sini red oval itu biasanya mempunyai cenderung yang sensitif gitu kan. Jadi tubuhnya tuh lebih gampang sensitif. Makanya di red oval ini tidak dianjurkan untuk olahraga yang terlalu berat gitu. Jadi disesuaikan. Jadi antara olahraga dan istirahatnya itu harus seimbang gitu. Karena dia mempunyai sensitif dan gampang stres badannya biasanya. Dan ini biasanya boleh olahraga yang red oval ini tipenya dia tipe yang boleh melakukan angkat beban minimal 3 kali dalam seminggu dan bisa dicampur dengan kardio biasanya cukup di 30 menit per hari. Sebenarnya orang-orang red oval-nya orang yang sangat mudah loh untuk melakukan olahraga karena dia ketika dia orang nggak sebenarnya tipe yang ideal menurut aku, dia tuh kalau red oval itu lebih gampang membentuk otot ketika dia olahraga, tapi gampang juga nyimpan lemak ketika dia tidak olahraga, tipe-tipe yang red oval ini seperti itu. Terus kalau yang kedua green square itu biasanya dia punya program latihan yang memang dia memang punya basic badannya yang lebih bagus, lebih atletis, emang basicnya seperti itu, genetiknya seperti itu ya, dan dia mempunyai kekuatan bodinya lebih oke. Biasanya dia lebih cocok untuk ke program latihan angkat beban. Seperti itu dia lebih cocok untuk membangun otot. Jadi untuk mempertahankan porsi tubuh yang seimbang. Kalau si Red Square ini, jadi dia tuh biasanya lebih suka olahraga yang membutuhkan challenge tinggi. Semakin dia dikasih beban challenge yang berat, dia akan semakin badannya akan semakin oke gitu.
Makanya dia lebih suka challenge-challenge yang olahraga-olahraga berat seperti angkat beban, hit cardio. Hit cardio itu contoh ya, seperti RPM, sepeda yang pakai eh, apa namanya, yang lebih ada coach-nya, dia itu lebih lebih kecepatan hit cardio. Dan juga bisa dengan squat tapi dengan loncat-loncat gitu, nggak squat dengan biasa, ataupun dengan jumping jump dengan loncat-loncat juga seperti itu. Berdiri dengan posisi berdiri dan loncat-loncat itu bisa dilakukan karena memang dia harus dengan intensitas yang tinggi kalau tipe-tipe yang green square ini gitu. Terus yellow rectangle ini karena dia punya tipe tubuh yang apa namanya, dia lebih untuk mengutamakan kelenturan dan kekuatan inti. Karena kan emang tipe tubuhnya kecil ya, gitu kan, punya tulang yang gampang rapuh, eh, dan resiko cederanya lebih besar ketika dia harus dikasih olahraga yang fit cardio seperti itu, ataupun olahraga yang lebih ke angkat beban. Jadi biasanya dia lebih cocoknya untuk ke yang soft-soft dulu lah gitu, biasanya untuk lebih pakai badan sendiri, kekuatan badan sendiri seperti itu. Kalau white circle itu disarankan untuk kegiatan yang meningkatkan stamina dulu karena dia mempunyai badan yang biasanya kebanyakan obesitas, over ataupun overweight. Jadi untuk olahraga yang tujuannya untuk memperbaiki sirkulasi dulu, untuk memperbaiki sirkulasi detoksifikasi, memperbaiki sirkulasi apa namanya, masa itu aku lupa kemarin itu namanya, pembuangan uh, hasil metabolisme itu lebih dilancarkan dulu seperti itu gitu kan. Biasanya dia lebih untuk jalan cepat dulu, bersepeda ataupun jalan-jalan santai keliling komplek gitu kan. Itu bisa dilakukan dengan sambil jalan gitu. Ini rate of fall. Jadi keseimbangan kebugaran, memicu peradangan stres berlebih. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, menggunakan band resisten atau latihan bodyweight seperti pilates yang tidak hanya memperkuat otot, juga menghindari stres yang berlebih pada tubuh. Biasanya itu lebih cocok, yoga bisa dilakukan dengan yoga, dan tai chi bisa dikombin dengan latihan beban juga kalau yang retoval. Itu kalau green square itu yang sudah saya jelaskan tadi, lebih ke untuk angkat beban, membangun massa otot, jadi bisa melakukan deadlift, squat, lunges ataupun hip thrust gitu, menggabungkan antara elemen kardio dan kekuatan otot yang sesuai dengan mereka yang mempunyai tantangan fisik. Biasanya lebih ke challenge-challenge yang olahraga lebih ke berat sih biasanya. Karena memang mereka punya tubuh, tipe body tubuh yang memang sudah Ini ada gangguan sinyal ya, Bu Farida. Kita tunggu ya, Bapak Ibu sekalian. ketika dia sudah kuat nanti secara berlahan nanti dia bisa meningkat ke ditambah dengan olahraga angkat beban dengan apa namanya, beban yang dari ringan-ringan dulu, seperti itu, beradaptasi dulu. Kalau west circle untuk mengurangi retensi cairan karena dia lebih ke obes ya, retensi cairannya lebih lebih gampang odem gitu kan. Jadi untuk meningkatkan detoksifikasi dulu yang harus dilakukan. Jadi mengurangi tes. Sinyal lagi. Bapak Ibu sekalian bisa mendengarkan suara saya? Suara Ibu terdengar, Bu, dengan jelas. Suara Bisa, bisa. Nyaji yang tidak terdengar. Ya, terima kasih. Berarti beliau ada ini sinyal nih. Ya, sambil menunggu muncul lagi nih. Bapak Ibu sekalian coba mulai mengidentifikasi diri masing-masing ada di tipe apa. Tipe green kah, tipe white, yellow. Sampai saat ini Bapak Ibu sekalian udah bisa ini sambil menunggu Bu Farida, udah bisa menentukan diri masing-masing tadi di tipe apa? Silakan.
sebenarnya ada program khusus ya dari Dokter Mes itu untuk menentukan tipe kita untuk lebih detail. Tapi secara kasar tadi bisa Bapak Ibu sekalian bisa tentukan. Ya, Bu Farida, selamat datang. Bentar lagi. Lagi sinyal ya, Iya, bentar ya, sinyal ya. iya, sorry, Oke, sorry. Iya, ibu-ibu bapak ada yang mau ditanyakan tentang body tape. Udah mengerti belum? Maksudnya udah tahu belum nih body tape saya apa nih? Red oval, apa green square, apa yellow, apa white circle? Ayo kita diskusi. coba mungkin bisa ditayangkan yang tadi gambar yang itu, Mana? Bentar, yang dokter. tipe empat tipe tapi Iya, yang ya, saya share ada dulu. gambar orangnya. Ya, biar teringat kembali. Itu secara garis besar ya. Ya, mohon izin Ibu karena saya datang masuknya terlambat, diulang lebih baik yang tipe-tipe tadi. Iya, Terima Oke, kasih. monggo Pak Dedi. Silahkan nih Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada di tipe mana? ibu mana? Seperti yang saya jelaskan, ciri-ciri red oval seperti apa, yellow seperti apa, green square seperti apa, gitu kan. Jadi kita bisa memilih olahraga yang sesuai dengan tipe body tubuh kita. Jadi tujuannya supaya kita mengalami minim cedera dan kita bisa mencapai body goal-nya lebih enak, gitu kan, karena kita sesuai ya, gitu. Dan lebih maksimal kita melakukan olahraga. Jadi kita bisa melakukan olahraga secara berkesinambungan, besok-besoknya kita akan lebih happy lagi melakukannya, gitu. Karena kita nggak salah memilih olahraga dengan sesuai tubuh kita gitu. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah ya, Pak Dedi udah bisa ya? Pak Oh ya, Safito udah ya bisa ya, terlihat. tipenya apa? Ya. Pak, lebih di green ya? Green apa yellow? Mm-mm. Ya, boleh bertanya? Ya boleh silakan Oh, Pak. silakan, silakan Pak Dedi. Iya, ya terima kasih. Ini menarik dari gambar ini. Bu, saya ingin bertanya dengan faktor usia. Hmm. Saya tipe tubuhnya itu sepertinya kayaknya yang hijau ya, Green yang Square. hijau agak ya, Hmm. Green Square. Tapi ketika usia saya sekarang 53 tahun, Hmm. pada waktu usia itu di bawah 40, ya di bawah 40, 30, apalagi yang masih 20-an itu, olahraga apapun tuh dilakukan dengan mudah, nggak mudah tercedera, begitu Iya. tanpa pemanasan. Maksudnya pemanasan singkat saja tidak Ah, masalah. Tapi tambahnya usia, kok ada udah pemanasan, masih masalah. cederanya lebih sering sekarang di usia yang lebih tinggi. Iya, Iya. gimana itu Ibu ya? Ada saran Oh iya. Eh, itulah yang namanya pernah dengar Bapak yang namanya sarkopenia. baru dengar ini Ibu? Hmm. Sarkopenia adalah penurunan massa otot kita 1% sampai 3% dimulai dari usia 30 tahun. Gitu. Memang setelah usia, pasti ya namanya usia kan semua tulang kita, organ-organ kita, hormon kita, pasti fungsinya akan menurun kan. Nah, ketika otot kita sudah mulai menurun, gitu kan, otot tulang kita kan udah juga mengalami pengeroposan kan, semakin bertambahnya usia. Itu kenapa kita masih muda olahraga, ini aku kok kuat aja olahraga gitu kan, maksudnya mau naik gunung masih kuat aja, mau kemana pun jalan kaki, hit cardio segala, karena stamina masih oke. Nah, seiring bertambahnya usia, semua akan mengalami fungsinya menurun. Begitu benar, benar kan dokter Eda? Sebagai langsung di seorang Iya, dokter, gitu kan? Otot betul. kita mulai menurun 1% sampai 3% dimulai dari usia 30 tahun. Makanya kenapa penting banget, saya ke teman-teman selalu bilang, nggak laki-laki, nggak perempuan itu wajib banget latihan beban. Tidak harus selalu kita olahraga langsung latihan beban, enggak. Bisa adaptasi dulu. Makanya saya bilang yang body tipenya yang kayak white circle kan dari biasanya kebanyakan kelebihan berat badan. Nah, itu bisa dari kardio dulu. Nggak bisa langsung kasih hit kardio. Jangan kan beban hit kardio yang loncat-loncat itu nggak bisa. Itu resiko cederanya berat, lebih besar. Karena tulang kakinya belum tentu kuat untuk menopang berat badannya yang di atas. Gitu. Makanya kenapa penting banget kita latihan kaki, menurut saya gitu kan. Menguatkan otot-otot kaki dulu yang kita kuatkan. Kaki itu ibaratkan fondasi di sebuah rumah gitu kan. Di saat kaki kita kuat, di saat kaki kita tidak ada masalah, kita akan gampang melakukan bergerak gitu. Kita bisa bergerak. Tapi kalau
Aduh, terpental ya, Bu. Dokter. Sinyal lagi. Jadi tidak terdengar lagi. Betul. Kebetulan ini juga ada Dokter Mes nih. Selamat malam, Dokter Mes. Olahraganya apa, Pak, sekarang? Kalau saya dulu aktivitas dulu itu renang tuh. Renang. Kalau yang sekarang ini Hmm. yang pernah yang agak lama itu yoga. Iya, Kemudian yang Hmm. masih awet lama tai chi. Tai Chi. Sekarang tai chi, Oh, senam tai chi ya. Ya, senam tai chi ya. Yang tradisional maupun yang modern, yang baru. Tapi hmm. dengan bertambahnya usia, kebetulan beberapa waktu lalu tai chi-nya berkurang, main tenis lapangan di usia 50 lebih ini, mungkin pemanasannya kurang, agak agak terkaget. Loh, sudah pemanasan kok cedera lututnya begitu. Iya. Sekarang sikunya yang agak cedera. Itu maksudnya itu yang saya bilang tadi Kak. Penting banget untuk kita Ya, nabung otot dalam tubuh. Jadi otot-otot kita tuh akan ya, melindungi tulang kita. Jadi kita nggak akan gampang, kalaupun kita jatuh, nggak gampang cedera. Makanya kenapa eh, orang tua sekarang banyak orang tua yang tiba-tiba jatuh di kamar mandi gitu kan. Terus tiba-tiba fraktur, maksudnya tulang patah tulang gitu. Karena itu gitu. Kaki kalau kita latihan beban gitu kan, kita nabung banyak otot dalam tubuh kita, otot kita melindungi tulang kita. Itu otomatis dan itu buat diet itu oke banget. Yang buat yang mau diet, apalagi orang yang menurunkan berat badan itu oke banget kalau kita punya tabungan otot dalam tubuh kita. Jadi dietnya kita diet bahagia. Nggak yang harus kayak nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh makan itu sengsara banget. Karena ketika otot kita banyak seperti yang dijelaskan tadi, metabolisme kita makin naik dan kalori maintenance kita pun juga akan naik. Otomatis kebutuhan makan kita juga akan makin banyak. Seperti itu, makin banyak karena otot kita kan metabolisme tinggi tuh. Nah, kenapa orang sayang sekali terputus ya. Ini sinyalnya. Ya, seperti inilah kalau online, Pak. Kita bergantung pada sinyal. Ya, Dokter Mes, selamat malam. Bu Endah boleh bertanya ke Ibu. Mungkin saya telat tadi. Boleh, boleh, Pak. Silakan. Ya, ya tadi yang ditampilkan ada observasi dari yang tipe tubuh, ada yang observasi bones, tulangnya, muscle-nya, dan overall strukturnya. Itu observasi apanya ya Bu tadi ya? Saya nggak mengikuti tadi. Tulang, otot. Oh, saya juga nggak ini, Pak. Saya juga membaca, tapi saya juga eh, ini Hmm, tidak terlalu apa paham, Pak. Nanti kita tanyakan ya. Oke, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Apa-apa. Hanya masih sinyal ya. Iya. Malam, Dokter Mes. Sinyal. Dokter Mes, Bu Farida sinyalnya kurang baik nih. Bisa dibantu, Dok Mes? Wah, sayang sekali. Ya. Halo Dokter Enda, sorry sorry. Siap siap. Gimana gimana Selamat dok? malam. Selamat malam. Sorry Ya, sorry. ini Padahal Bu maunya Farida pendengar nih. doang. Tapi Bu Farida sinyalnya kurang baik, jadi pental-pental terus. Bisa Oh, dibantu, oh, oh. Dok. Ini Boleh boleh Pak boleh. Dedi Ini kan, apa? ya Pak Dedi bertanya dengan usia sekarang 53 ya Pak, tadi ya, 53 Oke. ya.
Ya, 53. 53 sekarang. Ya, ya semakin bertambahnya usia, eh, resiko cedera itu jadi lebih tinggi. Itu bagaimana? Betul. Oke, jadi benar. Tadi yang paling pertama itu adalah kita tuh harus bisa nilai dulu kondisi kita. Karena yang namanya tua kan pasti ya. Jadi pertama Ya. perkuat dulu kondisi. Kondisi terpenting itu adalah fondasi kaki, gitu kan. Jadi kalau saran saya pertama evaluasi secara keseluruhan semuanya. Baik dari body type-nya, baik juga secara kondisi fungsi, kemudian juga jangan lupa evaluasi secara hormon semuanya. Kayak begitu. Kenapa? Karena terkadang sering terjadi namanya serangan mendadak pada saat eh, hormon testosteron kita tuh drop. Itu harus hati-hati. Seperti. Nah, ketika fondasinya sudah selesai, udah beres, kita sudah bisa dievaluasi, baru kita lakukan personalisasi latihan sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan body type kita. Seperti itu sih gambaran umumnya. Jadi penyebab cederanya kan harus dicari penyebabnya apa. Gitu. So, jelas suaranya dong? Oke, jelas, jelas. Cuma agak-agak putus-putus sedikit tadi. Jadi dok, kita kita setelah tahu kita tipenya apa, lalu tadi kita mulai mulai dari kaki ya, fondasinya di kaki, kemudian Masih bisa semuanya. kaki Kemudian ya. setelah evaluasi hormonal, kemudian juga cek recek resiko penyakit jantung itu harus benar-benar diperhatiin. Oke, untuk kaki itu exercise-nya khusus kah atau bagaimana? Khusus biasanya kita melakukan namanya compound training. Jadi compound training itu ada banyak banget latihan yang bisa dilakukan. Itu seperti banyak lah, mulai dari squat, mulai Hmm. dari Oh, apa namanya, ya seperti itu. Compound ya, training ya, itu ya. fondasi paling utama, baru Oke. Jadi itu untuk menguatkan kaki, lalu kita harus cek hormon. betul kalau saya ya, karena saya kan Mhm. orangnya hormonal. Dan yang paling penting harus sama personal trainer ya. Oke. Berarti sedemikian rupa semua kita cek hormonal Iya, betul sekali. sebaiknya. Betul. Oke. Cek hormonal, hormon kan mahal ya dok. Bisa bertahap kah? Ya, bisa bertahap minimal testosteron ya. Testosteron, vitamin D itu adalah harus harus kita cross check ya. Seperti Oh, itu. testosteron juga wanita juga testosteron. Testosteron juga itu penting banget. Hmm. Untuk wanita juga Gitu. testosteron. Wanita juga ada sebenarnya pemeriksaan itu adalah secara umum Aduh, tuh. pemeriksaan itu untuk basic basic hormonalnya. Nah, itu kita lakukan seperti itu. Oke. Maaf, Ya. maaf, Gitu. Karena aku saya basic saya hormonal, pasti saya cek hormon. Tiap orang beda-beda ya. Mhm. Oke. Iya. Vitamin D sama testosteron ya. Ya, Oke. Ya, kalau itu sih nggak, kalau bertahap saya rasa terjangkau ya dok ya. terjangkau, terjangkau. Kalau yang bertahap ya sekitar 1,5-2an masih aman. Gitu. Iya. Gitu Pak Dedi. Bisa Oke. menjawab Pak Dedi? Oh, ya, ya. Iya. Boleh, boleh sedikit lagi bertanya terkait yang tadi ini. Boleh, boleh Pak Dedi. Secara garis besar, tujuan kita memeriksa hormonal dengan kaitannya dengan eh, mencegah cedera itu apa ya, Dokter Mets? Oke. Kalau dari saya pribadi ya, karena gini, beberapa Hmm. kasus dan atau mati Halo? mendadak. Halo, 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 tes, tes, kedengeran? Ya, sekarang kedengar agak Oke, terputus tadi. Ya, lanjut dok. oke, banyak kasus mati mendadak itu karena testosteron yang low. Hmm. Jadi bukan hanya cedera, tapi kematian mendadak itu uh, low testosteron. Seperti itu dia. Ah. Oh, ya, ya, ya. Oh, jadi Ya, yang dok, kamu, bukan, yes. Iya, Silakan iya. dok. Kayak begitu dia. Saya izin, kayaknya sinyal sama ininya saya low banget. ini sekarang jelas dok, suaranya jelas dok. Sekarang jelas sekali suara Oke, dokter. jadi gitu Ya, Pak. Jadi pemeriksaan hormon itu penting karena kenapa? Itu resiko untuk
terjadinya serangan mendadak. Jantung itu paling sering muncul Hmm. seperti itu dia. Hmm. Gitu sih, Pak. Oh, Dan serangan, lebih penting serangan. harus ada personal trainernya ya. Kalau di usia tua harus pakai itu, dan juga cek pemeriksaan harus juga sama dokter ya. Gak bisa tanpa dokter. Itu aja sih, Dok, tambahannya. Baik, makasih Oke, Dokter Mas. siap. Ya, jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Farida ya, menguatkan kaki di awal, kemudian cek hormon, terutama vitamin D dan testosteron, Pak. Tapi tentu saja di bawah pengawasan dokter. Kemudian ada personal trainer untuk mendampingi Bapak. Disesuaikan tadi dengan tipenya Bapak. Bapak green, ya body type-nya green sehingga olahraganya, ya kalau green tadi ya sebenarnya kardiovaskular yang gitu-gitu ya, kardio ya. Lebih ini ya Bu Farida. Iya, iya. Silahkan. Hit cardio sama latihan beban sih. Biasa orang-orang green square itu punya badan yang lebih atas dan punya power yang lebih oke sih gitu. Karena memang green square itu tipenya, kalau saya juga green square gitu. Jadi tipe yang memang lebih kuat di bidang olahraga badannya seperti itu. Jadi karena dia punya tubuh yang atletis. Dan biasa lebih menyukai olahraga yang challenging sih, yang berat. Semakin dikasih yang berat, semakin happy badannya gitu. Semakin bisa mengalahkan beban tuh kayaknya seneng banget nih. Kayak gitu kalau Grisker itu seperti itu. Jadi ya tetap itu Ya, yang sudah advance. Kalau bagi mulai jangan dulu gitu. Maksudnya kalau mulai bisa disesuaikan, bisa dari kardio dulu bertahap ya, kardio nanti baru naik ke latihan beban dari beban yang paling kecil gitu, paling minim, nanti lama-lama bisa naikin beban secara bertahap, bisa progresif overload maksudnya gitu. Jadi tabunglah banyak otot dalam tubuh kita. Ketika tabungan otot dalam tubuh kita banyak, otomatis kita ruang lingkup gerak kita tidak terbatas, otomatis pembakaran lemaknya pun tidak terjadi penumpangan lemak. Ketika tidak terjadi penumpangan lemak, insya Allah namanya penyakit degeneratif itu akan jauh dari tubuh kita. Tapi sebaliknya, ketika kaki kita banyak masalah gitu, kita ruang lingkup bergeraknya sangat terbatas, otomatis terjadi penumpangan lemak. Terjadi penumpangan lemak karena metabolisme low. Ketika metabolisme low, penumpangan lemaknya banyak dalam tubuh kita, otomatis penyakit degeneratif akan banyak hadir dalam tubuh kita. Seperti itu. Gitu. Makanya pentingnya aku menganjurkan ke semua orang, nggak wanita, nggak laki-laki juga, angkat beban itu the best sih menurut aku sih gitu kan. Karena dia selain untuk bagus untuk diet, untuk kesehatan juga oke banget. Begitu Pak Dedi. oke. Jadi nggak ngalamin gampang Iya, cedera kaki, nggak sakit ini, nggak gampang cedera, itu akan lebih kuat kaki kita. Gitu, dan iya, badan kita terima juga kasih. oke. Gitu Pak Dedi. Ya, Jadi Ya, di masuk, komen masuk, nanti, masuk di akal. ya, Masuk di logika, nanti, masuk, masuk. Iya, masuk di logika. jadi nanti di komen, biasa kadang main apa tuh, olahraganya main apa, Tai Chi ya, ataupun bulu tangkis ya, gitu. Ya, waktu masih teras. SD, SMP, SMA itu badmintonnya kuat sekali ya. Ya Hmm. sampai usia 30, 35, 40 itu masih badmintonnya kuat. Hmm. Kemudian ya olahraga bermacam-macam ya, dari silatnya juga gitu. Tapi di usia begini itu kok sekarang gampang cedera begitu. Karena ototnya nggak pernah dilatih. Ya, Kita sekarang harus dimulai dengan betul. latihan beban. Latihan dimulai dengan latihan beban. Beban siap. Dari beban sedikit-sedikit, nanti makin lama kan tubuhnya kan makin kuat, semakin banyak otot yang dalam tubuh kita, lemaknya makin berkurang, otomatis power kita akan makin naik gitu. Kalau badan, makanya kalau orang yang gemuk itu biasanya gampang capek kan, gampang capek, naik tangga bentar aja capek, lari bentar aja capek karena terlalu banyak lemak dalam tubuhnya. Tapi kalau badan kita ototnya banyak, kita lebih fit aja sih, lebih energi gitu. Jadi aku aja Baik. merasa Karena 20 metabolisme baik. metabolisme kita naik dan kita makan juga bisa lebih banyak, lebih bebas gitu kan. Karena pasti kebutuhan kalori harian kita juga ikut naik ketika metabolisme kita naik gitu. Gitu. Makanya saya ngerasa 20 tahun yang lalu, saya masih usia 20 tahun, ketika saya sekarang sudah 43 tahun, saya merasa saya lebih fit sekarang, lebih powerful sekarang, lebih badan lebih enak sekarang. Jadi saya lebih punya powernya, saya bisa deadlift sampai 50-70 kilo gitu. Squat saya bisa 50 gitu. Lebih kuat sekarang dibanding 20 tahun lalu saya masih muda. Karena saya latih terus ototnya tiap hari Oh, gitu. Itu badan fit dan badan nggak gampang capek gitu. Kenapa sih? Makanya jangan pikir mantap. makin usia, udah lama, udah usia ini udah tua, udah nggak perlu, pasti udah gampang capek. Enggak kok. Aku merasa usiaku 43 tahun, aku lebih sehat dari 20 tahun yang lalu. Aku lebih lebih punya kuat, lebih kuat sekarang dibanding 20 tahun yang lalu. Mungkin 20 tahun yang lalu aku nggak bisa deadlift, nggak bisa squat dengan beban yang berat gitu. Sekarang aku bisa dengan beban yang berat. Karena dilatih.
gitu. Dan itu salah satu buat diet dan buat anti aging juga gitu. Jadi jangan sampai kita menua dengan jompo sih ya. Kita pengen menuanya gimana usia 60-70 tahun, cita-cita body goal saya tuh pengen bisa bergerak kemana aja tanpa terbatas harus pakai kursi roda, tanpa harus pakai tongkat gitu. Tapi tetap jangan sampai keluar masuk rumah sakit, kayaknya gitu. Tapi tetap bisa beraktivitas, bisa main sama cucu, bisa main sama cicit, bisa melakukan aktivitas apapun sesuai dengan apa yang kita suka. Tetap bisa naik gunung, pengennya gitu kan. Jadi kan enak banget Mantap. ya kalau udah usia bisa kemana-mana kan gitu, tanpa keterbatasan langkah kita, gerak kita gitu. Nanti kita masih fit, masih bugar. Lihat influencer-influencer luar negeri, umur 80 tahun, 90 tahun mereka masih six pack perutnya, mereka masih kuat angkat beban. Keren banget kan? Itu saya pengennya seperti itu nanti. Makanya dari Ya, sekarang nabung otot yang banyak gitu kan, gitu. Jangan nabung Ya, lemak yang banyak, nabung yang lemak yang banyak, otomatis rumah sakit lah nanti yang mesti nunggu kita gitu, jangan sampai amit-amit ya gitu. ya, Seperti itu. ya, baik, sangat menginspiratif ya, Bu Farida. Oke, cukup, terima kasih, terima cukup, kasih. Cukup sama-sama. sementara. Ya, dilanjutkan ini aja Pak Dedi, tes testosteron ya. Baik, oh Dok Ina, silakan. Iya, ini menarik sekali ya. Dan saya merasakan tuh, Bu Endah, karena gini, eh, biasanya saya suka kan cardio, saya suka flexibility sama keseimbangan suka, tapi untuk beban saya nggak biasanya menghindar gitu. Tapi di usia di usia 60 ini saya Aha, dapat inspirasi bahwa otot itu penting gitu. Sehingga saya udah iya. mulai nih otot ya, udah beberapa bulan ini. Tapi ternyata memang ya itu terasa betul kaki ya, kaki karena memang menopang ya, menopang tubuh kita sehingga tadinya kaki saya tuh saya khawatir gitu ya dengan otot kaki. Tapi ternyata oke eh, bisa gitu ya. Kemudian sekarang jadi enak gitu ya karena kaki saya lebih kuat. Kemudian terutama yang saya rasakan tuh tangan ya. Tangan itu dari SMP mungkin ya. Saya rasakan tangan saya tuh nggak kuat gitu. Sehingga saya menganggap saya lemah di tangan gitu. Seperti poli, saya nggak bisa serven gitu ya. Sehingga kalau ujian tuh masuk itu luar biasa dan di net deket net gitu. Angkanya sih tinggi, tapi sebetulnya itu saya ini banget gitu ya. Sampai saya menolong persalinan pun setiap narik melahirkan kepala itu, melahirkan bahu itu saya susah, deh lemah gitu ya. Seperti buka tutup botol gitu saya lemah. Tadinya saya menganggap Mm-mm. bahwa otot tangan saya tuh mungkin begitulah lemah gitu. Tapi sekarang karena memang otot itu harus dilatih, jadi saya malah plank, saya bisa gitu. Kemudian apa namanya, ya pokoknya yang menggunakan tangan ya. Biasanya kan saya kalau yoga, saya suka dengan yoga. Kalau yoga saya kalau misalkan ya tangan sama digunakan itu saya itu menghindar gitu. Maksudnya eh, saya Yang lain lemah di aja. sini gitu. Jadi nggak dipakai. Oke. Tapi setelah otot, karena saya pakai otot, jadi akhirnya kan tangan gitu semua otot-otot ini. Jadi sekarang semua gerakan oke bisa gitu. Bahkan ya tadi yang luar biasanya tangan yang tadinya lemah ternyata nggak lagi gitu ya. Jadi memang lebih fit jadinya gitu karena ditambah gerak otot gitu. Kalau kardio sama fleksibilitas atau keseimbangan emang saya suka gitu. Tapi otot baru nih, baru beberapa bulan ini mungkin. Akhirnya sekarang Hmm. saya selalu di awal itu misalkan kardio hanya 10 menit, kemudian langsung latihan otot. Nah, setelah itu baru saya ke yoga gitu ya. Jadi saya combine-kan gitu. Cuman saya belum pernah tadi ya cek hormonal gitu karena seperti PT, saya juga nggak menganjurkan, belum pernah menganjurkan sehingga tadi ada info menarik juga gitu ya. Apalagi saya kan Mhm. sudah menopause ya. Apakah tadi kan
testosteron gitu ya yang di tesnya Hmm. gitu. Bagaimana dengan wanita gitu ya, dan misalkan wanita yang sudah menopause gitu ya. Memang saya tidak merasakan ya. Maksudnya orang kan biasanya dengan menopause itu kan ada penurunan gitu ya, daya tahan tubuh, Mhm. imunitas gitu ya. Saya sih Mhm. sampai saat ini nggak merasakan itu gitu, tetap fit aja, naik gunung oke gitu, masih jalan masih oke gitu ya, belum merasakan gitu. Apakah tadi ya pemeriksaan hormonal sama ataukah berbeda untuk wanita ini? Wanita. Yes, mungkin itu. Iya, tadi Mm-mm. betul tadi saya tanyakan dok, tapi dokter Mas ini juga tadi sinyalnya lagi nggak baik, terpental. Tapi nanti coba saya inikan lagi. Tadi saya Mm-mm. udah tanyakan dok Ina. Ininya Mm-mm. untuk wanita juga testosteron. Nanti kita perjelas lagi ya dok. Coba Mm-mm. kita ini lagi. Oke, saya Mbak nambahin sedikit. Farida bisa Oke. jawab, silakan. Oke, saya nambahin sedikit. Sebenarnya kalau Mm-mm. wanita sih untuk lebih jaga kalau hormon memang sudah drop, mungkin nggak masalah juga kalau kita tidak ada keluhan apa-apa sih ya dok ya. Intinya paling ada beberapa Mm-mm. suplemen yang memang untuk menjaga keseimbangan hormonal pada saat yang kita sudah menopause gitu. Tapi selama itu kita Mm-mm. tidak ada masalah apa-apa dan tubuh kita ya sudah gitu. Paling dokter tahu nggak kalau latihan angkat beban itu bisa meningkatkan hormon testosteron secara alami. Itu loh dok. Latihan beban Mm. itu bisa meningkatkan hormon Oke. HGH sama hormon testo secara alami. Karena saya sudah membuktikan sendiri, saya sudah periksa Mm-mm. lab ketika usia saya sudah 40, hormon testosteron masih bagus. Karena sih latihan bebannya kan kuat memang. Itu memang benar faktanya dok. Gitu kan. Mm-mm. Latihan beban diiringi dengan Mm-mm. makanan nutrisi kita yang cukup, cukup sayur dan cukup protein terutama ya. Protein, protein itu bisa di 1,5 lah minimal atau 2 gram per kilogram berat badan gitu kan. Dan sayuran hijaunya masih masih banyak, minimal minimal banget kalau menurut WHO kan 1 kilogram per minggu ya ditimbang dengan keadaan kering, ataupun 400 gram per hari gitu, itu kebutuhan sayuran hijau kita. Sedangkan maksimal air putih kalau laki-laki di 3,7 liter, wanita di 2,7 liter. Terus dengan tidur, pola tidur kita yang cukup, itu benar-benar ngebantu hormon kita akan lebih stabil dan meningkatkan hormon testosteron juga. Kan testosteron itu juga penyeimbang hormon estrogen kan. Gitu. Menurut aku sih gitu. Cuman kalau untuk Mm. pengecekan hormon yang setelah menopause, saya belum tahu nih. Karena kalau saya tahunya pengecekan hormon yang premenopause, karena apa aja masih dicek. Kalau setelah menopause, saya pikir kalau tidak ada masalah di tubuh kita, it's okay. Yang penting kita jalani pola hidup lifestyle dengan hidup sehat aja. Cukup, makanan nutrisinya tercukupi, Mm-mm. lengkap, tidur pola tidur kita cukup, gitu. Deep juga, yang penting bukan bukan dari 8 jam atau berapa jam, tapi deep Mm-mm. juga. Dan olahraga Ya. kita juga oke, teratur eh, setiap hari. Jadi kita bisa melakukan kardio juga. Itu dokter udah Mm-mm. keren banget menurut aku. Udah kardio Ya. juga, sudah yoga juga, Mm-mm. sudah ditambah angkat beban juga. Itu udah oke. Gitu. Tinggal Mm-mm. diatur aja jadwalnya. Mungkin hari ini angkat beban, besok yoga, besok lagi kardio gitu. Jangan sampai overtraining juga. Karena overtraining juga akan mempengaruhi hormonal kita juga. Seperti itu, dok. Mm-mm. Gitu. Dan Oke, suplemen. Oke. bahkan sekarang terakhir ini saya ini juga menyukai Pilates, Ya, karena jelas. Pilates itu oke berarti saya ini kan oh iya keseimbangan gitu ya, keseimbangan tubuh juga karena kita melatih apa namanya otot otot pusat ya, Ya, pusar ini ke core ya, latihan core. core kemudian kemudian body juga ya penapasan. Jadi saya tambah Pilates gitu. Jadi selain tadi ya. Nah, untuk hormonal juga memang mungkin ya tubuh saya juga ya. Misalkan pada saat menopause, premenopause gitu kan orang ada hot flashes gitu ya. Ya, Saya klasik memang ya. nggak ada hot flashes itu nggak ada. Nggak ada. Sehingga pada saat menopause itu tidak terasa gejala apa-apa gitu. Jadi fine aja. Jadi enjoy aja. Jadi sehingga sampai sekarang juga memang tidak dirasakan ada sesuatu gitu ya. Sehingga mungkin ya tadi mungkin ya saya juga saya tadinya nggak paham kalau testosteron itu otomatis gitu ya. Sehingga tadinya saya oh mungkin oksitosin itu kan dengan happy ya, Iya. enjoy kemudian juga gerak juga kan itu memproduksi
oksi gitu. Sehingga saya pikir pengaruh oksitosin saya mungkin yang memperkuat tubuh happy, enjoy gitu ya, relax. Kan relaksasi ya dengan oksi itu. Tapi tadi ternyata ada testosteron gitu. Tadinya saya mengaitkan, oh oke, oksi itu kan ke relaksasi, ke imunitas, ke penapasan gitu ya. Ternyata ada testosteron yang dihasilkan juga ya untuk di wanita juga ya. Oke. Iya dok, itulah. Makanya mungkin Oke. kenapa dokter tidak mengalami hot flash atau apa. Saya rasa karena dokter rajin olahraga. Kan saya bilang olahraga itu untuk tidak hanya untuk kesehatan fisik tapi untuk kesehatan mental. Jadi ketika biasa kan kalau Ya, orang mau betul. premenopause katanya suka mood swing ya katanya ya. Mood swing lah gitu kan. Atau terasa panas di badan. Nah itu bisa teratasi kalau kita rutin olahraga sih. Karena ya itulah, karena kan olahraga juga untuk mempengaruhi otak kita juga, nggak hanya fisik juga, otak juga, jadi mental. Makanya lebih pengaruh juga Ya. untuk kesehatan mental juga sih. Makanya luar biasa sih manfaat olahraga buat saya sih. Karena saya ngerasain. Oke. Ya, Baik. Kalau oke. saya boleh menambahkan, testosteron itu memang eh, ber, berapa mempengaruhi pembentukan massa otot ternyata, Iya, Farida. pengaruh mas. Iya, iya dong. Spesifik ya. Spesifik. Makanya kalau Spesifik dia, Dokter Ina. Makanya kan kalau saya dengar wanita, saya nggak mau latihan beban tapi badan saya kekar. Itu nggak akan terjadi karena hormon kita wanita sama laki-laki beda. Kalau laki-laki kan memang hormon testosteronnya lebih banyak, makanya dia cepat membentuk otot. Tapi wanita nggak semudah itu. Wanita lebih dominan hormon estrogen yang dominan menyimpan lemak, gitu kan. Kalau laki-laki memang dominan testosteron yang memang dia lebih cepat untuk membentuk otot. Gitu. Jadi nggak akan menjadi kekar badan kita ketika kita latihan beban. Justru badan kita akan lebih bagus, lebih slim, lebih padat, lebih kebentuk badannya, shape-nya lebih dapat menurut saya sih dibanding cuma kardio. Kardio cuma paling bisa kurus doang, kurus tapi nggak ngebentuk. Tapi kalau kita benar-benar bisa shape banget, badannya bisa seksi gitu kan, tanpa harus operasi apapun gitu. Betul. Iya. Oh, mungkin itu ya. Jadi kadang juga saya bingung karena apa? Orang bilang lebih langsing, lebih bagus. Padahal saya nggak merasa gitu. Mungkin itu ya, karena testosteron itu membuat otot-ototnya tambah ini. Iya, Ya. testosteron Iya. latihan beban meningkatkan hormon testo secara alami gitu. Dan hormon HGH juga, growth hormone. Jadi membuat kita kenapa orang yang olahraga Iya. lebih muda gitu. Yang dengan Semangat, catatan Dok. olahraganya tidak overtraining ya, Dok. Tidak overtraining. Kita tahu Ya. batasan waktu Iya, olahraga. betul. Overtraining juga justru malah sebaliknya membuat muka kita jauh lebih aging proses karena akhirnya nanti meningkatkan hormon LH dan FSH yang diproduksi di otak gitu. Hormon stres. Karena stres body kita juga bisa nyimpan lemak, akhirnya bisa belly fat. Jadi bisa buncit bawah perutnya. Itu bisa karena stres juga loh sebenarnya, bukan karena dari pola makan doang. Kan ada orang yang aku udah diet nih, aku sudah olahraga, saya sudah di kok kenapa perutnya masih buncit? Mungkin dari faktor stres. Itu bisa jadi. Stres itu nggak hanya dari fisik, nggak hanya di pikiran, tapi body juga stres bisa bisa memperlambat metabolisme. Bisa bikin buncit. Gitu. Semangat. Semangat, Dok Ina. Mari kita latihan beban. Oke. Biar testosteronnya naik. Jadi tambah Betul, muda. Brenda. Ya, Dok ya. Iya, kita mulai. Ya, saya udah Ya, Pak merasakan. Deddy ya, Bapak Ibu sekalian ya. Betul. Oke. Siap, siap. Terima kasih infonya. Iya. Baik, jadi udah Bapak Ibu sekalian sekali lagi silakan tentukan tadi tipenya, lalu olahraga yang sesuai seperti apa, dan tadi ya udah disampaikan berulang-ulang sama Bu Farida eh, jenis olahraga mana yang sesuai dengan tipenya seperti itu. Dan tadi eh, oke, ya Ya, sorry. menambahkan latihan beban mulai dari sekecilnya ya, semampunya ya Bu Farida Mampunya ya dok. untuk Iya, latihan beban. semampu dari beban 2 kilo boleh gitu kan. Dengan dari 5 kilo boleh disesuaikan nanti lama-lama ketika badan kita sudah terbiasa sudah adaptasi sudah ada apa lama-lama akan nambah kok bebannya gitu Hmm. akan lebih kuat lama-lama akan nanti bisa ngerasain sendiri progresnya nanti mungkin hari ini minggu ini bisa 2 kilo nanti bulan depan bisa udah naik 5 kilo terus aja loh
rutinin secara teratur, nanti akan progresnya akan lebih berasa, akan lebih lebih kuat pasti. Kalau kita ngelakuinnya secara konsisten, gitu dok. Untuk di awal-awal latihan beban seminggu berapa kali? Seminggu bisa 3 kali aja dulu, Oke, 3 kali dulu, tiga ya. kali dulu, nanti dikombin sama kardio 30 menit itu udah cukup, gitu. Ya, Jadi kalau sudah oke, udah bisa adaptasi, bisa di 4 kali seminggu. oke. Minimal 4 kali seminggu dong. Udah sangat oke banget. Minimal, minimal. 4 kali kalau badannya sudah bisa adaptasi. Oke. Gitu. Oh, ini Tapi Pak Sarsito, izin, apakah materi boleh di-share? oh ya, sebentar. Nanti di grup aja, boleh nanti. Oh, di grup ya, boleh boleh. Oke. Wifi saya. Ya. Pak Sarsito, sudah ini, ada latihan bebannya Pak Sarsito? Kalau belum, silahkan ditambahkan. Tuh, Bu Farida, hilang lagi Sudah, ya? Dok. Ada. Sudah. Sudah. Lumayan. Wes. Sudah. Sudah. Berapa kilo, Pak? Berapa ya? 2,5 ya. Kiri kanan pakai anunya. Oh, udah selesai. Oke, oke. Iya. Gak apa-apa, rutinin aja. Nanti naik secara bertahap. Iya. Menghindari, kalau sudah usia, yang penting cari aman aja dulu. Iya. Ini hanya Ya, untuk ini apa aja. itu yang Iya, penting. Yang betul. penting kita ada melakukan daripada tidak sama sekali kan. Gitu. Iya, betul. Oke. Tambah awet muda, Pak, nanti kalau latihan beban. Alhamdulillah, insya Allah. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak ada, masih ada pertanyaan kah? Masih ada waktu sekitar 2 menit, 3 menit. Saya boleh nanya ya, Boleh dok. Mbak Silakan. Farida. Saya kalau di mudanya saya lebih banyak berenang ya, Hmm. sampai usia kuliah lah. Tapi sampai setelah itu saya memang lebih banyak berenang dan tenis, tapi tenis sampai usia kuliah gitu. Nah, sampai usia tua saya masih berenang. Lalu dengan keterbatasan waktu dan agak harus ke kolam renangnya itu juga ya. Jadinya sehingga olahraganya lebih banyak di ruangan. Saya emang lebih banyak yoga seperti itu. Nah, kurang kurang di jalan dan sebagainya. Ini lagi sudah ada berapa bulan ini saya ikut Pak Sarsito, ikut LTK Hmm. gitu ya. Nah, waktu itu saya sudah berusaha mencoba latihan beban, tapi kayaknya langsung kecepatan tuh langsung sekilo gitu. Jadi saya ada trauma juga tuh di otot-otot sakit juga sekitar berapa minggu gitu. Kalau saya mulai berarti mulai yang lebih rendah ya dari itu Lebih ya. rendah dan perhatikan teknik ya dok. Tekniknya harus benar gitu. Karena kalau teknik Oke. dengan teknik yang salah juga itu resiko cedera. Bukan resiko jadi resiko ada kecelakaan lah apalah sakit itu. Benar-benar diperhatikan Hmm, tekniknya dilakukan secara pelan aja gitu. Pelan, oke. berpelan-pelan aja gitu. Jadi ada kan proses repetisi. Repetisi itu dalam satu macam gerakan kita di 10 dulu aja 10 kali nanti diulang sampai 3 kali dulu gitu. Itu namanya berapa Tiga set? set. 3 set dengan 10 atau 12 repetisi gitu. Dimulai dengan Oke. pelan-pelan aja. Dan satu, perhatikan banget teknik. Kalau saya itu juga untuk menghindari cedera. Dimulai dengan beban yang semampu kita aja gitu. Mhm. Nanti kalau kalau udah mulai kuat nih, udah mulai kan awalnya berat tuh biasa 1 kilo terasa berat, tapi lama-lama udah berasa enteng banget nih. Oh, udah enteng banget nih. Ya udah nambah lagi aja. Jadi 2 kilo gitu. Itu lama-lama yang tadinya Oke. beban kita awalnya berat, lama-lama akan terasa ringan ketika kita udah terbiasa. Gitu. Intinya kita sudah progres badannya. Kalau udah terasa ringan, oh kok udah ringan kok nggak seberat kemarin. Baru boleh kita naik beban. Boleh naik nambah lagi setengah kilo lagi, ataupun 1 kilo lagi. Lakukan itu. Gitu. Oke. Minimal 3 set Baik. aja dulu. 3 set di 10 repetisi itu udah oke. Oke. Baik. Terima kasih. Dok Saya, Indra, saya, saya, mau boleh nanya Oh, sedikit? silakan Pak. Silakan. Silakan ya. Masih Iya, ada tadi waktu.
Iya, tadi terkait dengan otot ya. Sebetulnya otot yang mana sih? Apa secara keseluruhan atau otot-otot bagian tertentu yang mesti harus dilatih dengan secara rutin begitu? Apakah tadi seluruh tubuh kita ini kan penuh dengan otot-otot, otot yang mana gitu aninya? Ya, Atau kita sebaiknya pilih-pilih? ya siap Pak. Terima kasih Pak. Sebaiknya dilatih itu seluruh otot yang ada di tubuh kita, lower body maupun upper body, gitu Pak. Jadi biar balance kan, kalau kita ngelotot kaki aja tapi tangan kita lemah kan juga nggak balance kan Iya, nanti. Jadi supaya betul. balance semua dilatih. Jadi kita bisa Hmm. ngambil latihan semua hari ini kita latihan bagian kaki dulu nih, otot kaki dulu kita latih nih. Kalau mungkin tergantung kalau latihannya seminggu berapa kali nih, seminggu 4 kali ya. Kalau seminggu 4 kali latihan otot kaki dulu hari ini, besok latihan bagian tangan, shoulder ya, eh, back, punggung, bahu, lengan, itu khusus buat besok. Terus besok lagi kaki lagi, besok lagi atas lagi, upper body lagi. Tapi kalau seminggu cuma 3 kali, hari ini bisa latihan kaki, besok latihan bagian atas. Nah, hari ketiga bisa campur kaki sama bagian atas. Gitu. Oh, boleh Jadi Oke. biar dipisah-pisah sama. ya. Iya, boleh Boleh hanya, dipisah-pisah. Iya, bener gitu sih. Kalau saya sih latihannya gitu. Gitu. Loh, tergantung mau berapa ya, kali ya. seminggu nih, biar bisa dapat 2 kali latihan. Jadi kalau cuma 3 kali, yang ketiga kayaknya full body workout. Jadi semua body dilatih, atas sama bawah gitu. Oke. Seimbang jadi seimbang untuk Seimbang, keseimbangan ya. jadi seimbang, betul keseimbangan gitu. Nanti kalau cuma tangannya doang, kakinya lemah, nggak dilatih, ya percuma juga kan. Maksudnya nggak maksimal, bukannya percuma, tapi tidak maksimal gitu. Jadi biar sama-sama atas bawahnya kita kuat gitu. Jadi harus Oke, dilatih. terima kasih Bu Farida. Ya, Jadi nanti kita minta di-share ya Iya, tekniknya ini yang saya benar seperti sharing. apa. Oke, oke, oke. Eh, teknik latihannya ya dok ya. ya, iya, iya. Ya, Oke, nanti saya Ya, cari. nanti betul. ya nanti Bu Fari apa di-share ke saya, nanti saya share ke grup ya Bapak Oke, Ibu sekalian. Jadi kan bertahap, lalu tekniknya tadi harus benar ya kan, lalu hmm. sesuai apa dinaikkan bertahap sesuai kemampuan dan dijadwalkan ya minimal seminggu 3 kali. Lima seminggu Gitu tiga. ya. Iya, nanti dikomen sama jalan jalan pagi yang bagus, jalan pagi kena sinar matahari. Kalaupun kita nggak mau kardio, kardionya dengan jalan pagi aja 30 menit aja sehari, dan latihan bebannya cukup di 45 menit. Itu udah paling ideal banget gitu. 30 menit jalan kaki, kena sinar matahari, di bawah sinar matahari, di luar, outdoor, nanti latihan beban bisa di dalam 45 menit aja per hari. Kalau memang awal nggak sanggup 45 menit, bisa dimulai dari 30 menit juga nggak apa-apa gitu. 30 menit, nanti kalau udah terbiasa bisa ditambah-tambah. Maksimal di 45 menit udah cukup untuk latihan beban. Oh, latihan bebannya aja 45 menit. Ya, kalaupun nanti nggak sempat, nggak apa-apa, nggak harus 45 menit maksimal. Maksud saya, kalau buat pemula maksimal di 45. Tapi kalau memang nggak sempat di 45 menit, bisa dimulai dari 30 menit aja. 30 menit jalan kaki, 30 menit latihan beban dulu aja. Untuk biar adaptasi dulu aja gitu. Jadi kalau emang udah bisa, udah terbiasa, kita udah punya habit enak nih olahraga, ya udah tambahin aja 45 menit ataupun 1 jam gitu. Oke, Disesuaikan aja waktunya. ya, Jadi Sebetulnya kalau baik. untuk ya, beban ya, hmm? Ya, Dok. untuk beban ya Hmm? lebih bagus dari bagian-bagian atau menyeluruh gitu. Karena kalau saya Hmm? dalam latihan itu semua Hmm? bagian gitu. Misalkan makanya di awal 10 menit aja kardio, kemudian 40 menit itu adalah untuk eh, beban tuh kaki, kemudian tangan, kemudian skapula, kemudian juga perut gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, misalkan 5 Oke, nanti betul. apa kardio lagi 10 menit gitu. Tapi semua bagian kena gitu Nah, jadinya. nggak apa-apa juga. Sebetulnya tadi kan ada yang jadi lebih baik misalkan seluruh bagian atau tadi kayak tadi Ya, kan ada bagian dulu kaki gitu. Karena saya selama ini seluruh bagian uppernya kemudian lowernya. Ya jadi kardio itu ya membakar aja karena nanti kan
emang di otot itu terasa banget gitu ya. Hmm, pembakarannya juga gitu. Iya, oke Nah, dok. jadi mau apakah yang lebih bagus itu seluruh bagian atau tadi per bagian-bagian gitu? Iya, oke dok. Menurut saya tergantung dok. Dokter mau seminggu latihannya berapa kali nih? Gitu. Kalau dokter cuman seminggu 2 atau 3 kali, boleh kayak dokter lakukan full body workout itu namanya. Jadi seluruh bagian dilatih pada hari yang sama. Gitu. Menurut saya sih kardio sih kalau emang mau di awal aja atau memang di akhir aja. Jadi jangan di awal kardio terus latihan beban terus kardio lagi gitu loh. Lebih bagus sih kalaupun dokter mau jalan kaki dulu aja 20 menit semua makan ya punya waktunya atau 10 menit setelahnya latihan beban baru stretching. Pendinginan kan stretching itu penting banget ya untuk fleksibilitas otot-otot kita supaya nggak gampang cedera pada saat kita latihan besoknya. Terus kalaupun memang mau latihan beban dulu baru kardio selesaikan kardio gitu. Kalaupun dokter punya banyak waktu seminggu 4 kali gitu kan, boleh ataupun seminggu 5 kali, dokter boleh dikomben, boleh mau sebenarnya bebas nggak ada yang salah dok, boleh dikomben mau full body workout semuanya ataupun mau di inti dulu hari ini mau kaki dulu deh fokus di kaki, besok mau latihan di fokus di upper tuh kayak shoulder, back ya sama apa ya shoulder sama back biasanya itu kan dua dua macam itu biasa perut nanti hari ketiga baru latihan perut gitu nggak apa-apa dok se, se senyamannya dokter aja gitu gitu kan nggak ada ini salah nggak boleh harus itu nggak apa-apa mau dokter mau full body workout tiap hari ataupun mau dipisah-pisah juga boleh gitu yang penting kita melakukan kan daripada tidak melakukan gitu yang salah itu kita nggak olahraga dok Oke. masalah program sih bebas senyamannya kita gitu kan. Iya. Karena kan kita kan fokus Mm-mm. kan yang penting tujuannya sehat ya dok kecuali kalau kayak orang yang mau body contest ya mau body contest kan memang harus dilatih nih otot kakinya harus bagus perutnya harus spek itu memang ada program-programnya khusus dok tapi kalau kita untuk mencari sehat selagi kita mau bergerak itu sudah Mm-mm. sangat oke buat saya masalah program nggak usah dipusingin gitu dok Iya, senyamannya dok betul betul. Iya, saya juga lebih sehat dan bugar ya betul. iya Mm-mm. pastilah kalau olahraga itu pasti karena power kita akan makin naik gitu kita lebih energik nggak Ya, gampang capek nggak gampang stres betul. juga gitu lebih lebih happy lah pokoknya gitu. Ya, oke. Ya, cukup, Dok Ina, Bapak Ibu sekalian. Ya, cukup Menarik terima ya. kasih. Jadi sama-sama. Jadi Cukup. ya, terima kasih Mbak Dedi. Jadi udah jelas tadi nanti tipenya disesuaikan, lalu latihan-latihannya udah detail disampaikan oleh Bu Farida. Oke, saya nih jadi tambah semangat nih. Yes, Semangat gitu dong ya. Yes, menua satu dengan kata waktu ya yes gitu. Ya, baik. Kalau sudah tidak pertanyaan, Bu Farida, silahkan closing statement. oke. Konsekuensinya pada intinya itu teruslah jangan bergerak teruslah melakukan olahraga karena olahraga itu penting banget untuk tidak hanya untuk kesehatan fisik tapi untuk mental kita untuk otak kita dan gimana caranya supaya kita tidak menua dengan jongkok tapi kita menua dengan happy dan bahagia kita tetap bisa melakukan aktivitas apapun yang kita sukai tanpa keterbatasan langkah dan gerak. Eh, Maksudnya otomatis ketika tua jangan sampai amit-amit jangan sampai kita keluar masuk rumah sakit tapi gimana cara kita bisa tetap olahraga tetap kemanapun yang kita suka gitu. Wajib olahraga buat semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu di sini saya menganjurkan banget apalagi buat wanita juga jangan pernah takut untuk olahraga angkat beban karena itu sangat bermanfaat banget buat diet kita buat kesehatan tubuh kita buat sistem reproduksi kita yang belum menopause dan yang sudah menopause pun untuk lebih kesehatan mental kita juga dan fisik kita juga. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Farida. Jadi semangat olahraga terus sepanjang hidup kita, ya kan? Dan sesuaikan dengan tadi tubuh kita dan sekali lagi semangat olahraga, sehat dan bahagia. Terima kasih Bu Farida atas sharingnya pada malam hari ini sangat inspiratif dan sangat bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya Enda Ernawati dan Bu Farida pamit dalam acara
icon ini. Sampai ketemu di acara Icon Talks berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Iya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam ketemu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Semuanya. Farida, Dr. Terima Enda. kasih. Sama-sama. Siapa tahu Sama-sama. bersambung ya Bu, Makasih. Ya, nanti saya bersambung share ya. Oh, materinya. iya. Ya, Kita nanti. kita selalu ini, Pak, selalu setiap bulan kita ada HB Planner Iya, ini. Nanti ada iya. Dokter Mes, ada Bu Farida, apa semua kita rutin. Silakan ikutin Oh, acara kami siap, ya. siap, siap, ya, Baik, ya, siap. terima kasih. Bersambung dengan teknik Selamat latihannya dan malam. sebagainya. Terima kasih. Terima Baik, kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih.